Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Kembali lagi dengan saya, Viniatus Soliha. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN dengan tema pemerintahan daerah yang mensejahterakan. Berdasarkan pasal 18A ayat 2 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah memberikan ketentuan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah sudah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Untuk ketentuan tersebut mengatur bagaimana pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber harus dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah untuk terwujudnya keadilan dan keselarasan dalam hubungan pusat dan daerah, serta untuk mewujudkan kemajuan yang seimbang antara satu daerah dengan daerah lainnya agar tidak terjadi kesenjangan. Pelaksana pemerintahan daerah yang terdiri atas kepala daerah, DPRD, dan pejabat daerah baik pribadi maupun secara bersama dapat menjalankan pemerintahan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Untuk kepala daerah provinsi dipimpin gubernur, kepala daerah kabupaten dipimpin bupati, untuk kepala daerah kota dipimpin wali kota, sedangkan untuk DPRD ada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan kota. Dan pejabat daerah tersebut telah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan baik apabila hasil-hasil pembangunan meningkat untuk peradaban dan kesejahteraan warganya. Dan agar pelaksanaan pembangunan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik dan membawa hasil yang meningkat, maka sistem pemerintahan daerah dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kita akan membahas asas desentralisasi, yakni penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dan asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Adapun asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan di atasnya kepada pemerintahan di bawahnya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat terdiri atas urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Untuk urusan pemerintahan pusat tersebut dapat dilimpahkan ke daerah sesuai asas dekonsentrasi dan asas pembantuan. Sedangkan di luar bidang tersebut, pemerintahan daerah dapat menjalankan fungsi asas desentralisasi. Saya akan memberikan salah satu contoh untuk urusan pemerintahan kabupaten atau kota, yakni bahwa mereka harus memastikan pendidikan dasar sudah berjalan dengan baik, misalkan dengan penuntasan wajib belajar 9 tahun, pemberantasan buta huruf, dan mempermudah layanan pendidikan dasar. Sedangkan untuk layanan pendidikan menengah, utamanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Namun secara keseluruhan, layanan pendidikan dapat berjalan dengan baik apabila mendapatkan perhatian yang maksimal dari sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat. Dan untuk keberadaan balai latihan kerja itu juga adalah salah satu usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan keterampilan warganya sehingga dapat memiliki keterampilan bekerja baik dari untuk sentra-sentra pendidikan di industri atau mendirikan usaha sendiri. Untuk peningkatan pendidikan yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah maupun non formal di tempat latihan kerja memiliki dampak yang sangat positif. Dampak tersebut bisa kita lihat contohnya dengan meningkatnya kecerdasan masyarakat, adanya keterampilan di bidang tertentu, dan tenaga terampil yang siap pakai. Dan daya baca teknologi sudah meningkat. Dan peningkatan sumber daya manusia tersebut telah memberikan sumbangan yang luar biasa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah antara lain untuk mendorong warganya untuk menjadi masyarakat yang lebih cerdas, karena untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup pada umumnya. Untuk tugas silakan dikerjakan. Yang pertama, bagaimana nilai-nilai Pancasila sudah dilaksanakan dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Berikan contohnya. Kalau yang kedua, tunjukkan 3 bukti hasil-hasil pembangunan daerah di daerahmu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang ketiga, tunjukkan contoh pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Yang keempat, bagaimana ceritakan pengalaman kalian ketika mengurus surat-surat ke kantor kelurahan atau ke kantor desa. Demikian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas silakan dikerjakan dengan jawaban yang singkat dan jelas. Dan apa yang saya sampaikan kali ini semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan terima kasih sudah mau belajar, sudah mau mengerjakan. Kalian yang terbaik. Terima kasih.